Pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami takzimi Bapak Kiai Haji Minan Ansori, yang kami hormati Ketua BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Magelang Bapak Budi Pramono dan tim BPJS, Mbak Ros dan kawan-kawan. Yang kami hormati Bapak Haji Haruna selaku DPR RI fraksi PKB Komisi 9. Yang saya hormati juga Bapak Imran Fatoni, walaupun tugasnya di Semarang tapi karena menjadi penduduk asli Magelang maka nanti juga harus berkenan memberikan orasi ilmiahnya berkaitan ketenagakerjaan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat kayak apa, dan dibantu oleh bapak-bapak semua. Bapak-bapak semuanya yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan karunia kesehatan, keimanan, sehingga Bapak Ibu semua meluangkan waktu untuk mendiskusikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan itu kayak apa nantinya, biar dijelaskan. Waktu yang cukup nanti kita akan bersama-sama ikuti dialog-dialognya sehingga Bapak Ibu semuanya nanti akan paham tentang apa yang dinamakan BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Wah, bagian foto. Oke. Mohon Mbak Rosa dan tim untuk bisa naik ke atas. Timnya mana Pak? Bapak-bapak semua yang kami hormati, sekali lagi waktu nanti kita manfaatkan untuk diskusi. Tadi yang pertama, kesyukuran kita bersama-sama kita ikrarkan dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Mbak Ros dan tim yang kami hormati, bapak-bapak semua, bahwa seolah-olah ketika ikut BPJS berbentuk apapun itu birokrasinya agak rumit, dan mau nabung untuk siapa? Wong saya tidak bisa bekerja di instansi, saya bekerjanya hanya menjadi petani, masa saya harus ikut BPJS Ketenagakerjaan? Taruhlah saya ini tidak punya instansi kerja, maka tadi nanti akan diuraikan oleh Mbak Ros, tidak harus kerja di formal, artinya semua bisa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Apa manfaatnya dan apa peluang-peluang yang bisa kita dapatkan bersama-sama sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan. 16.000 Mbak Ros ya, 16.000 per bulan itu taruhlah akumulasinya nanti berapa tahun bisa diambil alat atau tidak ketika nanti kita sudah di usia maksimal bekerja. Nah, ini nanti biar diuraikan oleh Mbak Ros dan teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi mari kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab sehingga diskusi pada siang hari ini betul-betul bisa menginspirasi kita bersama-sama. Liridha'i ta'ala wa li syafati rasulillah wa ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga menghantarkan diskusi kita
lancar untuk bisa dicermati. Nanti pertanyaan-pertanyaan disiapkan untuk Mbak Ros dan teman-teman supaya detail Anda memahami ini, biar nanti punya catatan-catatan ringkas di jenengan. Kan sudah ada blog note, sudah ada apa, sambil dipelajari sambil mendengarkan Mbak Ros memaparkan apa itu BPJS Ketenagakerjaan. Kami persilahkan kepada Mbak Ros dan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Syafiqin. Tes. Tes 1, 2, 3. Buat maksimal nih Mas. Cek. Mohon izin saya tak berdiri ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Minanur Rahman Ansori selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren, dan yang terhormat Bapak Haruna dari DPR RI yang diwakili oleh Pak Holimuddin Rahman, yang terhormat Pak Saifuddin moderator kita pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Ini pagi menjelang siang, J. Puji syukur alhamdulillah hari ini kami diperkenankan untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu di sini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa buat kami. Kata orang tak kenal maka tak sayang, J, Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Rosalina Agustin. Saya Kepala Bidang Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Nyun sewu Bapak Ibu, ada yang tahu kantor BPJS Ketenagakerjaan mboten nggih? Tidak. Waduh, kami kurang tenar ya Bapak Ibu nggih. Oh nggih. Karena kami kurang tenar, kami berharap hari ini kami bisa mulai tenar nggih. Kantor kami itu di seberangnya Armet, dekat Armet Sambung, atau kalau yang suka makan bebek Pak Endut nggih. Nah, itu kantor kami. Nah, kami ini adalah lembaga pemerintah nggih Bapak Ibu yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi, kalau secara kelembagaan kami ini dengan BPJS Kesehatan itu saudara kembar, tapi tidak dalam satu naungan. Jadi kami adalah lembaga yang terpisah. Kalau sejarahnya, kami itu dulu namanya PT Jamsostek Persero. Nah, kalau Jamsostek mesti Bapak Ibu langsung, oh Jamsostek, aku dulu pernah jadi peserta juga, betul? Nggak semua ya, mungkin dulu pernah kerja di perusahaan, punya kartu Jamsostek. Nah, kami sama. Cuma kalau dulu BUMN, kalau sekarang kami adalah badan pemerintah, bukan BUMN lagi, langsung di bawah presiden. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini diamanahkan untuk melindungi pekerja. Pekerja baik itu pekerja formal yang kerja di perusahaan, yang di pabrik, yang di kantoran, atau pekerja yang informal, yang mereka bekerja secara mandiri, mencari uang sendiri, hasilnya untuk diri sendiri. Nyun sewu mungkin contohnya pedagang, kemudian petani, nelayan, ojol, ya. Itu bisa dilindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut. Jadi mungkin kalau kami masuk ke masyarakat, kadang-kadang orang anggapnya kami asuransi. Padahal kami bukan asuransi. Bedanya asuransi dengan kami adalah jaminan sosial. Di jaminan sosial tidak boleh mengambil keuntungan, ya, tidak boleh lagi ada profit, hitung-hitungan, tidak ada lagi pembedaan status dalam arti misalnya dari segi usia, ya, yang bisa ikut hanya di usia sekian, itu tidak.
Kemudian yang boleh ikut tidak boleh punya riwayat penyakit ABC, itu tidak. Jadi semuanya yang penting seorang pekerja baik formal atau informal boleh dan bisa dilindungi di program kami ya. Jadi jangan khawatir, kami bukan asuransi swasta yang lagi nawarin produk asuransi. Nah, ini adalah dasar hukum kami Bapak Ibu. Mungkin saya nggak akan bicara banyak lah masalah undang-undang. Saya akan bicaranya manfaatnya apa sih BPJS Ketenagakerjaan untuk kami, untuk panjenengan, untuk keluarga di rumah ya. Kalau undang-undang ini udah jelas. Jadi saya bilang jangan takut ya kalau nanti misalnya kami berkunjung, misalnya kalau kita datang ke kumpulan Bapak Ibu memperkenalkan diri lagi, kita adalah lembaga negara. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, kami berbeda dengan BPJS Kesehatan. Ya, kalau BPJS Kesehatan itu melindungi dari penyakit. Kalau sakit, diare, batuk, pilek, mungkin operasi jantung, hipertensi, diabetes itu di BPJS Kesehatan. Yang kartunya kartu KIS, kartu BPJS Kesehatan, ASKES itu di BPJS Kesehatan. Sedangkan kalau kami BPJS Ketenagakerjaan itu kartunya dulu tulisannya jam sostek, tapi sama. Nah, yang kami lindungi adalah pekerja apabila dia mengalami kecelakaan kerja, itu satu. Kecelakaan kerja itu macam-macam, mulai dari dia berangkat misalnya, kok ada kejadian lalu lintas, atau terjatuh sendiri, atau terpleset misalnya ada pedagang pasar lagi bawa barang dagangannya di pasar kepleset kakinya patah, nah, itu kecelakaan kerja. Ya, kemudian kita juga memberikan manfaat kalau pekerja kami itu meninggal dunia. Ya, yang terakhir mungkin berhenti bekerja. Berhenti bekerja bisa macam-macam, bisa karena PHK, bisa karena faktor usia terus pensiun atau mengundurkan diri. Ya, nah di sini hal-hal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan, mungkin tadi karena kecelakaan akhirnya dia harus keluar biaya pengobatan. Kalau meninggal dunia misalnya si kepala keluarga, maka yang mencari uang tidak ada, penghasilan jadi berkurang atau bahkan hilang. Nah, disitulah kehadiran kami memberikan manfaat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi yang kunci yang membedakan tadi, kami melindungi masyarakat sebagai seorang pekerja. Jadi kalau tidak bekerja itu tidak masuk dalam perlindungan kami. Nah, yang dimaksud dengan pekerja, ya Bapak Ibu, bisa pekerja tadi yang saya bilang formal, mereka yang mendapatkan upah, mendapatkan gaji dari pengusahanya, ya. Atau yang kedua pekerja informal, ya kayak bertani, berdagang, dia berdagang sendiri, hasilnya untuk dirinya sendiri, ya. Atau bisa jadi guru ngaji, ya. Guru ngaji itu kan memang ada yang di bawah kelembagaan, ada juga yang secara mandiri, ya. Ya, jadi kan tidak ada yang menggaji. Tapi kalau terjadi resiko saat berangkat ke tempat pengajian, terjatuh dari sepeda motor, siapa yang mau membiayai? Karena itu merupakan kecelakaan kerja. Atau yang ketiga, pekerja jasa konstruksi. Misalnya ada proyek pembangunan jalan, di situ ada pekerja-pekerjanya. Itu juga bisa dilindungi dalam program jasa konstruksi. Dan yang terakhir, pekerja itu ada TKI, atau kalau sekarang istilahnya pekerja migran Indonesia, itu pun dilindungi di program BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Nah, jadi semua jenis pekerja tadi, kalau terjadi kecelakaan saat bekerja atau meninggal dunia, akan mendapatkan manfaat dari program kami, yaitu yang pertama, program jaminan kecelakaan kerja. Ya. Kemudian program yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga adalah program jaminan hari tua. Jadi hari tuanya nanti saat sudah tidak bekerja mau bagaimana? Nah, kita akan membantu memikirkan kondisinya nanti pada saat sudah tidak bekerja lagi. Ya.
Ini tadi contoh-contohnya nelayan, atlet juga sudah loh Bapak Ibu dilindungi di kami, ya, di Kota Magelang atlet koninya insya Allah sudah menjadi peserta kami. Jadi kalau pas latihan kecelakaan ada cedera, itu masuk dalam program di kecelakaan kerja. Dokter, kemudian pedagang, misalnya tadi tukang jamu ya, di sini contoh gambarnya, itu di jenis-jenis pekerja informal atau istilah kami adalah bukan penerima upah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kami akan menjelaskan manfaat yang pertama dari program kami, yaitu satu, program jaminan kecelakaan kerja. Kira-kira di sini saya boleh nggak ini turun ya Pak ya, biar lebih haru. Ada nggak yang punya pengalaman waktu bekerja terjadi kecelakaan gitu? Misalnya kalau di sawah kena pacul, atau mungkin tertusuk keong ya biasanya ya Pak ya, pecahan keong, atau ada paku, atau mungkin patok ular, ya. Itu adalah risiko kerja saat di sawah, dan di kami itu termasuk dalam program jaminan kecelakaan kerja. Atau mungkin ini yang sering saya dengar, ya, pada saat istilahnya Pak, ngarit ya Pak ya, nyari rumput, ya. Biasanya saya kalau di Purworejo, saya pernah di Purworejo, itu kalau lagi operasional, lagi kunjungan, itu papasan udah jalannya sempit, motornya bawa rumputnya itu panjang Pak, kadang melebihin setengah jalan, ya toh. Itu bayangan kalau kesenggol dikit kan langsung jatuh ya Pak ya. Itu juga termasuk dalam kecelakaan kerja. Mungkin Bapak Ibu menganggapnya, itu sih sudah biasa, kami ngalamin itu sudah berkali-kali. Tapi sesungguhnya kalau itu terjadi, ya minimal lecet-lecet, apalagi kalau sampai dijahit, itu bisa ditanggung di kami. Jangan sampai mengurangi dari jatah dapurnya istri ya Bu ya. Bu, aku tadi jatuh ya Bu, terus aku ke puskesmas, minta 200.000 gitu. Itu jangan, itu bisa dialihkan biar kami yang menanggung semuanya. Nah, itu namanya kecelakaan kerja. Di program kami dilindungi di jaminan kecelakaan kerja, melindunginya mulai dari pekerja itu keluar rumah, ya, nawaitunya buat saya mau ke sawah, mau kerja. Begitu keluar halaman, perjalanan, baik motor, jalan kaki, naik sepeda, kalau terjatuh, itu sudah dilindungi di BPJS Tenagakerjaan. Kemudian begitu sampai dengan di sawah misalnya, melakukan aktivitas, terjadi apa-apa, itu pun masuk dalam perlindungan kecelakaan kerja. Sampai kemudian kembali lagi pulang ke rumah, perjalanannya kalau terjadi apa-apa, itu juga kecelakaan kerja. Yang saya dulu pernah diceritain, pulang dari sawah, di jalan saya dihadang ular berbisa, dipatok ular gitu kan. Bisa jadi hal seperti itu yang kayaknya tidak biasa, ya, tetapi itu adalah kecelakaan kerja. Nah, kalau hal itu terjadi, lanjut deh, lanjut. Kami akan memberikan manfaatnya. Lanjut deh. Oke, balik aja. Manfaat yang kita berikan adalah satu, penggantian biaya transport, ya. Jadi pada saat contoh aja ya, misalnya tadi yang habis ngarit, terus ternyata senggolan jatuh. Dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, itu dia manggil ambulan atau sewa mobil. Nah, biaya transportnya itu ditanggung di program jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu. Ya, itu satu biaya yang keluar. Kemudian begitu sampai di rumah sakit, ya, timbul lagi yang namanya biaya pengobatan. Di kami biaya pengobatannya baik dia mau rawat inap atau rawat jalan, sampai sembuh itu kita tanggung. Tanpa plafon, tanpa limit, tanpa batasan rupiah. Berapapun itu habisnya, asalkan dia kecelakaan kerja sampai sembuh. Walaupun mungkin prosesnya bisa
berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya, mungkin kalau bapak ibu iseng misalnya mainan medsos ya, biasanya anaknya, silahkan masuk ke website kami BPJS Tenagakerjaan. Ya. Kami itu ada satu kasus di daerah Pekanbaru Bapak Ibu. Memang itu pekerja pabrik. Saat berangkat kerja dia kecelakaan. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini itu masih pengobatan. Yang bersangkutan masih dirawat rawat inap. Itu habisnya sudah 7,7 miliar. Dan di kami juga nanti ada santunannya selama dia tidak bekerja, sebagai pengganti penghasilannya itu juga kita berikan. Berarti sudah 5 tahun lebih itu tetap kita berikan sampai sekarang. Jadi di program kami ini bukan hanya kita memberikan penggantian biaya pengobatan, tapi kita memikirkan efeknya. Kalau nggak bekerja siapa yang ngasih uang? Oke. Kalau pekerja informal kan gitu ya Pak. Kalau nggak berdagang kan berarti tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan. Sudahlah dia harus berobat, ibunya di dapur, bingung nih buat belanja hari ini, nggak ada. Nah, kamilah yang mengganti penghasilannya selama suaminya atau pekerjanya itu masih masa pengobatan dan perawatan. Besarannya berapa? Besarannya adalah berdasarkan upah yang digunakan ya, berdasarkan dengan misalnya di program kami itu untuk penghasilan sampai dengan 1 juta ya, itu iurannya 16.800. Berarti kalau misalnya tadi kasusnya yang bawa rumput tadi, dia sampai 3 bulan nggak kerja, mungkin karena patah kakinya ya, berarti 3 kali 1 juta kita berikan sebagai pengganti penghasilannya. Kita namakan di situ adalah santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Ya. Pakai B ya, jangan pakai C Pak. STMJ kalau itu ya, susu telur madu jahe, enak nih Bu. Kalau STMB ini kita berikan karena kita berharap selain pekerjanya kita pikirkan, keluarga di rumahnya juga kita pikirkan, agar jangan sampai keteteran juga karena bapaknya lagi nggak kerja. Nah itu manfaat yang keempat. Manfaat selanjutnya, kalau sampai misalnya bapaknya tadi sudah dirawat 3 bulan, ternyata tidak bisa sembuh total, misalnya terjadi cacat fungsi atau sebagian anggota tubuhnya harus diamputasi, kami pun akan memberikan santunan kecacatan. Dan yang berikutnya yang sangat-sangat fatal terjadi, misalnya contoh penderes. Daerah sini ada penderes nggak ya? Nggak ada ya. Oke. Mungkin di daerah mana ada penderes ya? Ngablak ya. Ngablak ada Pak. Oh ada. Ini contoh bagus ini Pak. Maksudnya penderes itu biasanya nyon saya kalau terjadi kecelakaan kerja, kalau nggak patah tulang, nyon saya meninggal dunia. Nah, kalau meninggalnya dia akibat kecelakaan kerja, akan mendapatkan santunan besarnya minimal 70 juta. Plus anaknya akan kita berikan beasiswa sebanyak ya, maksimal itu untuk 2 orang anak yang masih sekolah, mulai dari tingkatan TK, SD ya, itu 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun, dan sampai kuliah pun kita berikan beasiswa 12 juta per tahun. Maksudnya kalau ada pekerja yang mengalami tadi meninggal dunia karena dia bekerja ya, maka kita harapkan perekonomian tidak terputus. Jadi santunan tadi dimaksudkan untuk membangun perekonomian baru mungkin oleh ahli warisnya, bisa untuk modal dagang, modal usaha ya kan? Kemudian cita-cita anak untuk pendidikannya tetap bisa jalan ya, mungkin tidak 100% itu menanggung semua. Misalnya saya mau kuliah di UGM, yaitu 12 juta mungkin tidak cukup, tapi paling tidak itu bisa untuk membantu pendidikan anaknya ya. Walaupun sekolah di negeri sekarang sudah dibiayai pemerintah, tetap ada biaya-biaya yang lain, biaya buku, beli sepatu. Nah itulah yang kita harapkan, dan negara hadir untuk membantu pekerja yang ada di Indonesia melalui program kami.
Itu satu nggih Bapak Ibu, kecelakaan kerja. Ya. Yang kedua, kalau misalnya terjadi, mohon maaf alurnya dulu ya tadi ya. Kalau kecelakaan kerja pun di tempat kami tidak hanya dengan kita ada dua cara. Yang satu bisa dengan minta penggantian biaya. Tapi cara yang kita utamakan adalah kalau sudah jadi peserta kami akan memberikan kartu. Kalau ada pekerja yang kecelakaan kerja, bisa langsung menunjukkan kartunya, ya, atau minimal menyebutkan nik KTP-nya di rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kami. Kalau untuk wilayah Magelang ini, kami sudah kerjasama dengan mungkin kalau rumah sakit besar sudah semua, kecuali rumah sakit Harapan ya, kita belum kerjasama. Misalnya RSU Tidar, RST, RSC, kemudian Lestari, Merah Putih, Muntilan, terus Subhanawaton juga sudah kerjasama dengan kami, ya. Jadi kalau kecelakaan kerja masuk di sana nunjukin kartu atau menunjukkan identitasnya, Bu, Pak, ini suami saya pas berangkat kerja kecelakaan. Saya peserta BPJS Tenagarkerjaan. Maka di sana akan menagihkan seluruh biayanya ke kami, bukan ke panjenengan. Jenengan keluar sudah gratis. Haknya adalah kalau masuknya rumah sakit pemerintah di kelas 1. Kalau masuknya di rumah sakit swasta kelas 2. Itu saja. Pembedaannya tergantung di rumah sakitnya. Gitu. Tidak membedakan bahwa si A haknya kelas 3, ini B kelas 2, enggak. Sama semua. Tinggal rumah sakit mana yang dimasuki. Tandanya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat ya, yang sini paling dekat RSC nih. Ada tulisan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja. Ada kotaknya putih hijau itu ya. Nah, itu sudah kerjasama dengan kami. Tapi kalau belum kerjasama, masih bisa nantinya kwitansinya diajukan untuk minta penggantian biaya. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya itu yang program yang pertama Bapak Ibu. Kalau program yang selanjutnya, wah ini contoh-contoh aja nggih Bapak Ibu. Contoh kecelakaan kerja misalnya driver ojol itu kemarin di bulan Maret, ya, korban tabrak lari, ya, sudah ditanggung oleh kami karena dia peserta kami nggih ojol hingga 1,2 M. Padahal beliaunya baru terdaftar ke kami 4 bulan waktu itu. Tapi kecelakaan kita tidak melihat. Kalau baru 4 bulan kan paling iurannya baru berapa ya. Tapi karena program kami ini sifatnya gotong royong, karena kita jaminan sosial, maka berapapun itu biayanya sampai 1,2 M pun kami tanggung. Gitu. Kemudian korban kebocoran gas Dieng, mungkin jenengan tahu yang bulan Maret kemarin. Salah satunya korbannya ada warga Kota Magelang, Rejowinangun. Nah, meninggalkan beliau itu anak 3, masih ada 1 orang yang masih usia sekolah kelas 4 SD. Itu pun dapat santunan dari kami 300 juta. Karena dia bekerja di perusahaan, upahnya memang besar yang dilaporkan. Dan anaknya itu dapat beasiswa mulai dari SD sampai dia kuliah nanti. Gitu. Lanjut. Ya, ini juga ada pedagang ditemukan tewas di pintu masuk pasar Kota Wonogiri. Ya, karena sudah jadi peserta, almarhum pun ahli warisnya dapat santunan dari kami. Ya, nah supir truk, ya, tabrak pedagang. Nah ini mungkin pedagang banyak ya Bapak Ibu di kota ataupun Kabupaten Magelang dan juga petani ya. Udah lanjut aja deh. Nah, itu tadi contoh-contoh kecelakaan kerja Bapak Ibu. Mungkin di lingkungan kita masih banyak contoh-contoh kasus yang mungkin selama ini dianggap itu hal yang biasa gitu. Nah, yang program yang kedua dari kami adalah program jaminan kematian. Yang namanya kematian itu suatu hal yang pasti nggih Bapak Ibu. Pasti, tidak tahu datangnya kapan, ya kan? Dulu tanda tangan kontraknya sama Gusti Allah, jatuh temponya kapan kita nggak pernah tahu. Itu nggih Bu, kita semua camat nggih, jalan mati. Nah, dalam program ini
karena ketidakpastiannya tadi, kalau terjadi meninggal dunia pada saat masa produktif, lagi anak butuh biaya besar, ya kan, masih bekerja aktif. Nah, kalau itu terjadi, maka program ini berusaha dan membantu untuk meringankan, ya, meringankan beban keluarga akibat ditinggal oleh tulang punggung keluarga, yaitu dengan memberikan santunan, yaitu satu, santunan di kematian, biaya pemakaman, santunan berkala, ya, selama 24 bulan, totalnya minimal adalah 70 juta, ya. Dan beasiswa kalau sudah jadi peserta kami 3 tahun. 3 tahun itu khusus untuk program yang jaminan kematian. Tapi kalau meninggalnya kecelakaan kerja, walaupun dia baru daftar 1 bulan terus meninggal saat bekerja, ya, itu sudah dapat beasiswa. Tapi kalau meninggalnya karena sakit, itu termasuk dalam kategori program jaminan kematian, ya, maka syaratnya minimal 3 tahun kepesertaan baru dapat beasiswa. Kalau santunannya tetap dapat, karena di program kami begitu terdaftar kemudian membayar iuran pertama, maka proteksi langsung jalan. Nyun sewu, misalnya kami pernah kejadian baru daftar paginya, sore harinya meninggal dunia, itu tetap kita berikan 42 juta kalau di program jaminan kematian ini, ya. Oke, 42 juta ya Bapak Ibu di program jaminan kematian, walaupun baru terdaftar beberapa jam. Begitu juga mungkin baru terdaftar jam berapa ini, misalnya jam 12, kemudian jam 1 mengalami kecelakaan kerja, itu pun sudah ditanggung di program kami, jadi tidak ada jeda untuk masa berlaku perlindungannya. Oke, kemudian yang ketiga, nah kalau 2 program itu adalah yang nggak enak, ya, sebisa mungkin kita menghindar, walaupun kalau kematian nggak bisa menghindar, ya. Ya, tetapi kalau hal itu terjadi sudah ada program yang melindungi tadi, itu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan program yang ketiga ini sifatnya tabungan untuk hari tua nanti, namanya jaminan hari tua, menyisihkan sebagian penghasilannya yang benar-benar diambilnya kalau udah berhenti kerja. Kalau kita nabung di bank kan bisa jadi, anaknya pengen beli sepatu, ambil dulu lah sebagian gitu, ya. Besok nabung lagi nih ada uang, nih besok pas-pasan nih aku nggak bisa nabung, nanti bulan depan lagi nabungnya. Tapi ini enggak, di program hari tua adalah kalau saya bisa bilang dipaksakan menyisihkan uang untuk nabung dan nggak boleh diotak-atik kecuali nanti sudah berhenti bekerja. Di program ini seluruh iurannya akan kita kembalikan berapapun dia mengiurkannya setelah dia tidak kerja lagi, dan masih kita berikan pengembangan investasi negara, ya. Jadi nyuwun sewu bahasanya sebenarnya bukan bunga, ya, karena sensitif kalau kita bicara bunga. Ini ada investasi, jadi pengembangan tadi yang kita sampaikan, karena di BPJS ini nggak boleh mencari untung. Kalau ada pengembangan investasi akan kita kembalikan dalam program-program kami, ya. Dalam program ini hari tua juga kita ada program perumahan juga, itu untuk pekerja. Nah, di hari tua ini bisa diambil kalau satu, pekerjanya berhenti kerja. Kalau di perusahaan mungkin dia PHK, mengundurkan diri, kontraknya habis, maka dia bisa mengajukan untuk pencairan tabungannya ini. Tapi kalau dia bekerja secara mandiri misalnya, satu, bisa jadi dia ganti profesi. Sebelumnya misalnya deres, kemudian diajak temannya, yuk ikut aku kerja di perkebunan sawit di Kalimantan, tempatnya Pak Oni dulu ya Pak, ya. Kerja di Kalimantan, berarti dia ganti profesi, boleh mengajukan untuk mencairkan tabungannya. Atau misalnya meninggal dunia, maka kita akan kembalikan tabungannya ini kepada ahli warisnya seluruhnya. Saya kalau 2 program yang sebelumnya sifatnya gotong royong, kalau yang program yang ini sifatnya adalah untuk individu. Jadi seluruh iuran yang masuk akan kembali kepada yang bersangkutan.
Lanjut. Nah, kalau mau jadi peserta kami pun gampang Bapak Ibu, cuma menggunakan KTP saja. Ya, mungkin tadi Bapak Ibu pada saat absensi ya, itu kita minta untuk mengumpulkan KTP. Nah, itu dalam rangka kami akan melindungi Bapak Ibu ini selama 3 bulan. Ya, dalam profesi dan pekerjaannya secara gratis. Jadi selama 3 bulan kalau terjadi resiko yang mudah-mudahan tidak ya, saya doakan Bapak Ibu semua panjang umur, sehat, rezekinya banyak dan barokah. Ya. Tapi kalau terjadi jangan malu, jangan ragu, tolong kabari kami. Jadi selama 3 bulan proteksi. Cuma nanti minta waktu kami untuk proses ya. Ya, karena hari ini mungkin kita bisa selesai prosesnya 1 atau 2 hari ke depan. Nanti akan kita terbitkan kartu, kita kirimkan. Ya. Nah, syaratnya cuma butuh KTP, kemudian nomor HP. Syukur kalau ada email gitu. Ya, sekarang kan punya WA semua rata-rata, itu ada emailnya. Terus punya profesi atau punya pekerjaan. Apapun itu profesinya. Mungkin kayak ibu-ibu punya warung di rumah, itu bisa dilindungi. Bukan hanya saya jaga warung di rumah ngapain? Paling kejatuhan kardus misalnya, atau kepleset. Tapi sesungguhnya enggak itu Bu. Misalnya ibu pulaan ke pasar untuk warungnya, ya nggak doain ya, contoh aja. Misalnya yang warungan pulaan di pasar, terus di jalan kepleset misalnya, lagi naik sepeda motor, itu bisa jadi kecelakaan kerja. Ya. Kemudian nanti dalam perlindungan kecelakaan kerja ini, satu iuran bisa melindungi 2 pekerjaan. Nyon sewu contoh misalnya, dia kalau pagi bertani ke sawah atau ke kebun, tapi siangnya dia ojek online. Ya, itu banyak yang seperti itu. Atau misalnya beres. Pada saat dia beres biasanya hanya di dua waktu yang setahu saya, pagi sama sore menjelang asar. Pertengahan waktunya dia punya kerjaan lain, misalnya dia bengkel, dia bertani, atau dia menjahit misalnya. Itu bisa dilindungi di program kami, cukup 1 iuran. Termasuk kalau petani nyun sewu, ada yang mungkin wilayahnya sulit air, harus antri air. Saya pernah ditanya waktu sosialisasi pada petani, Mbak, kalau lagi ngantri air jam 12 malam, terus tiba-tiba saya dibacok orang, jempolnya putus. Itu nyata Bapak Ibu, dikasih lihat sama saya, jempolnya putus. Ya Allah Pak, kenapa Bapak berantem? Enggak Mbak, tiba-tiba dia membacok saya nggak punya urusan apa-apa, nggak ada masalah sama dia. Jadi mungkin nggak ngerti ya, iri-irian apa udah di antrian depan, dia di belakang kesel habis berantem sama istrinya, jadilah korban. Saya dulu bingung, ini kecelakaan kerja apa Mbak ya? Saya dikasih analogi, sama aja nggak Mbak kalau saya lagi di sawah kerja tiba-tiba dipatok ular. Saya nggak ada masalah sama ularnya bermasalah sama saya gitu kan. Nah, itu termasuk contoh juga kecelakaan kerja. Jadi mungkin kalau untuk pekerja informal, pekerjaannya nggak dibatasi waktu gitu. Bisa jadi 24 jam, istirahat sebentar udah kerja lagi. Apa jadi profesinya jadi banyak kadang-kadang. Kan dibandingkan saya kerjanya cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu udah pulang udah capek. Kadang pulangnya sampai malam, tapi ya untuk di kantor kami. Kalau informal enggak, bisa macam-macam profesi dilakoni. Ya jadi nanti syaratnya sebenarnya cuma kita butuhkan nih KTP, nomor HP, terus profesinya apa harus ada. Kalau nggak ada profesi, nyun sewu ya Bu, ibu rumah tangga saat ini belum jadi profesi, walaupun pekerjaannya 24 jam ya Bu ya, bahkan 25 jam ya Bu ya kalau ada gitu. Tapi saat ini negara belum mengakui sebagai profesi. Kemarin saya sempat ditanya anggota dewan juga, kalau ibu rumah tangga bisa nggak Mbak daftar? Kerjaannya banyak loh Mbak, dari melek mata sampai merem mata ya Bu ya. Gitu. Saat ini mohon maaf belum bisa. Tapi kalau asisten rumah tangga itu profesi, itu bisa dilindungi dengan kami. Gitu. Lanjut. Nah ini iurannya Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu udah jadi peserta BPJS Kesehatan, tapi ini beda program, beda perlindungan, iurannya juga beda. Bisa ikut di program kami itu ada pilihannya. Satu, bisa ikut 2 program saja untuk proteksi, yaitu dari kecelakaan kerja dan kematian. Iurannya berapa? Yaitu 16.800 per orang per bulan. Istri sama anak nggak usah ikut Pak kalau nggak kerja. Tidak diwajibkan ya. Jadi hanya pekerjaannya saja, dan itu untuk 2 pekerjaan. Yang kedua, bisa milih 3 program. Saya nggak mau 2 program, nanti nggak dapat apa-apa. Saya mau yang pasti saya nanti terima lagi, yaitu dengan program JHT tinggal tambah 20.000, 36.800. Kalau jenengan misalnya berdagang, ya jenengan bisa nabung pakai kayak jempitan gitu ya, dicelengi aja sehari. Kalau 2 program berarti nyisikan Rp600 untuk proteksi 1 bulan. Kalau mau dengan nabung itu nggak nyampe 1.500 untuk proteksi dan tabungan kita. Ya, jadi jaga-jaga kalau terjadi sesuatu demi keluarga. Lanjut, ini menggunakan dasar upah 1 juta nggih. Jadi kalau misalnya nyun sewu meninggal kecelakaan kerja, ya santunannya nanti berdasarkan upah 1 juta. Juga kalau tidak bekerja karena kecelakaan kerja, dapat santunan pengganti penghasilannya pakai dasar upah yang 1 juta. Nah kalau mau daftar, misalnya nanti sampai di rumah ngomong sama istri atau suami, bilalah bekerja juga, bisa nanti daftarnya mau ke kantor kami bisa, atau mau daftar melalui ya daftarnya bisa melalui agen-agen. Ya, kami sudah kerjasama dengan agen BRI, agen BNI, agen Mandiri, itu juga bisa. Atau di kantor pos juga bisa daftar. Atau mau datang ke kantor kami ketemu saya, Mas Fadli atau Mas Daniel, ya, Mas berdiri dong biar kenal. Bisa Bapak Ibu. Atau kami diundang sosialisasi di kumpulan RT. Kalau Bapak Ibu merasa, oh ini bagus, ini penting, kami siap. Kapanpun itu, malam pun nggak masalah ya Mas Daniel ya. Nah, oke. Nanti bayarnya juga bisa lewat mobile banking misalnya, atau Bapak Ibu ke kantor pos, atau lewat agen tadi juga bisa. Atau kalau ibu-ibu suka onlinean ya, belanja online ke Tokopedia, sudah bisa loh Bapak Ibu, ya. Lanjut. Nah ini tadi kami itu masih, ini yang bikin slide ini ya, mungkin anggota Slackers ya. Udah happy, tua happy, kurang 1 ya Pak, meninggal masuk surga kan gitu ya. Oh muda kaya raya, apa Pak? Waduh, Bapak Slackers ini berarti. Siap Bapak? Mau bertanya Pak? Oh. Seneng guyon ya Pak ya. Ya demikian Bapak Ibu, kami di sini adalah memperkenalkan program kami yang mungkin tadi saya bilang kami kurang tenar, kan ya, di antara Bapak Ibu. Semoga dengan ada acara hari ini bisa memberikan tambahan wawasan, masukan, dan untuk bahan diskusi di rumah bahwasanya ini penting loh untuk melindungi suami atau istri yang bekerja. Karena kalau kerjanya di perusahaan, di pabrik, ya itu udah kewajiban pengusaha yang mikirkan. Kalau dia nggak daftarin, dia kena sentil dari Dinas Tenaga Kerja, dari pemerintah. Tapi kalau informal, itu dari panjenengan sendiri yang memahami bahwa pentingnya program ini. Gitu. Dan ini juga sifatnya gotong royong. Kalau kita tidak menggunakan, berarti jenengan pun sudah bersedekah membantu mereka yang mengalami celaka atau meninggal dunia lebih dahulu, seperti itu. Tapi kalau menggunakan berarti kita juga sudah terbantu. Dan program dunianya kita menabung. Nah, jadi lengkap. Program BPJS Tenaga itu adalah program dunia akhirat. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan dulu ke Pak Moderator. Kasih aplaus dulu kepada Mbak Ros.
Terima kasih Pak Ros yang sudah mendetailkan semua apa itu BPS Ketenagakerjaan, mulai dari kerja apapun tadi panjenengan semuanya sudah detail mendengarkan, sehingga profesinya, kalau saya ini profesinya politisi itu gimana Pak Ros nantinya bisa untuk mendaftar, sementara gaji saya 0 rupiah ya, tidak punya gaji 1 juta lebih. Nah, nanti bapak-bapak semuanya dan ibu mungkin ada sesuatu yang bisa biar tambah jelas, detail, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu semuanya, sehingga pulang dari sini itu gamblang, jelas tentang apa itu BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak gerambiang-gerambiang lagi nanti pulang, sehingga termotivasi untuk 16.000 per bulan tambah 20.000, kira-kira menyisakan 36.000 untuk masa depan anak cucu kita bersama-sama. Monggo kami persilahkan penanya-penanya. 1 Pak Royhan, 2 Pak Gus Makmun, sebelahnya Gus Makmun situ nih, kalau dereng apa nih? Oh Pak Guri, yang putri-putri, ibu-ibu rumah tangga. Oh ya, nanti saya kasih kesempatan bapak-bapak dulu, nanti lagi ibu-ibu. Monggo